Halo semuanya, kembali lagi. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang service yang ada di Google Cloud Platform gitu ya. Sebelumnya kan kita udah pernah belajar tentang cloud storage dan juga cloud function. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk mengintegrasikan atau menggunakan dua service tersebut secara sekaligus. Idenya sederhana sebenarnya, yaitu bagaimana caranya kita bisa memproses gitu ya, sebuah file secara asinkronus dengan memanfaatkan log event dari sebuah cloud storage. Jadi idenya, oke, katakanlah kita di sini punya cloud storage gitu ya, bucket. Oke, kita pakai istilah bucket langsung, bucket satu, yang mana ini adalah raw bucket, tempat kita nanti akan menaruh upload file. Oke, nah file ini katakanlah JSON gitu ya, nanti akan diproses oleh yang namanya cloud function itu jadi input, kemudian akan dilakukan sebuah proses gitu ya, proses, lalu nanti hasilnya berupa JSON file lagi, JSON itu akan dimasukkan ke bucket kedua, kita sebut staging. Oke, jadi nanti ketika kita melakukan upload file maka akan ada log event. Oke, log event ini akan men-trigger si cloud function. Nanti cloud function akan mendownload si file JSON yang kita upload, lalu dia akan melakukan pemrosesan dan mengupload hasil dari pemrosesan JSON tersebut itu ke bucket kedua atau bucket staging. Oke, jadi ada dua layanan yang kita coba. Yang pertama adalah cloud storage dan juga yang kedua adalah cloud function. Kita coba saja langsung. Sebenarnya cukup sederhana. Yang pertama kita coba untuk buat storage-nya, bucketnya gitu ya. Kita buat dua. Namanya, oke, kita buat nama yang ini aja. GCP series raw data. Oke, kita buat regionnya kita pilih USI saja, nggak apa-apa, continue. Oke, create. Ini untuk raw datanya. Kemudian kita buat bucket yang kedua, yaitu untuk yang staging, untuk menaruh file hasil pemrosesannya. Oke, staging, regionnya kita samakan saja, continue, lalu continue. Oke. Nah, setelah itu kita coba untuk men-setup si cloud function-nya. Oke, kita lihat di sini, kita masuk ke browse si raw data. Oke, kita coba setup si cloud function sama seperti kemarin ya. Kita akan memilih bahasa gitu ya, yang akan kita gunakan untuk menulis scriptnya. Oke, regionnya di sini kita pakai tadi di USI 1 juga disamakan. Nah, trigger type-nya, kalau misalkan di tutorial sebelumnya kita menggunakan HTTP trigger, sekarang kita ganti menjadi cloud storage trigger. Nah, di sini ada banyak event type, ada archive, ada delete, ada finalize atau create atau metadata update. Nah, di sini kita akan pilih yang finalize atau create. Jadi ketika ada file yang tercreate baru atau teroverwrite, maka event tersebut akan di-generate dan men-trigger si function ini. Nama bucketnya tadi GCP series raw data ya. Kita save, lalu di runtime-nya kita naik saja. Untuk di sini saya pilih masih sama di Python 3,7. Oke. Nah, di sini sudah ada contoh sebenarnya. Contoh, kita enable dulu API-nya. Oke, sudah ada contoh kode gitu ya, untuk mengkonsum event dari cloud storage ini. Oke, saya belum mengenable si API-nya. Jadi dapat dilihat di sini pada function hello GCS gitu ya, ada event dan ada konteks. Nah, event itu bisa berupa informasi dari file tadi, file yang terupload atau teroverwrite gitu. Kemudian nanti di sini sebagai contohnya gitu ya, dia akan melakukan printing, processing file dengan nama filenya. Kita coba aja dengan default code ini kita deploy. Oke. Lalu kita hanya perlu mengupload file ke GCP series raw data di sini. Oke, harusnya tidak ada masalah gitu ya. Kita coba tunggu aja. Oke,
kalau misalkan udah selesai, kita bisa mulai teks gitu. Apakah si cloud function ini tertrigger dengan event di cloud storage? Itu dulu yang kita tes. Setelah itu baru kita mulai untuk melakukan scripting gitu ya. Ketika ada file baru, maka kita coba download dan print si kontennya. Oke, masih belum ya. Kita cek lagi. Oke, masih processing. Oke, function is being deployed. Apa-apa, kita tunggu aja. Oke, masih belum juga. Oke, udah selesai ya. Nah, kita bisa lihat di konsol nanti ya, apakah ada event yang tertrigger di sini, men-trigger lebih tepatnya di sini ya. Kita coba upload filenya. Di sini file one.json. Kontennya nanti ya kita akan lihat. Oke, file udah terupload secara sempurna. Nah, kita coba cek lagi di sini. Apakah ada event yang men-trigger? Oke, belum terlihat. Kita lihat di detail dulu apa trigger yang kita set. GCP series raw data apakah sama? Oke. Lalu finalize atau create. Oke. Kita cek di metric apakah ada. Oke, masih belum ada gitu ya. Kita cek lagi. Ini udah tercreate kan? Oke, udah tercreate GCP series data. Lalu kita cek lagi di log apakah ada log print file gitu ya, karena kan tadi ketika di cloud function ada sample code yang melakukan printing file print. Oke, ini ada cerita log function execution sekian. Nah, ketika tadi di kode kan kita bisa lihat ya ada baris yang melakukan print processing file dan nama filenya adalah 1.json. Oke, jadi sebenarnya sampai di sini si cloud function itu sudah tertrigger dan dia dapat informasi file apa yang terupload gitu, atau tercreate. Nah, kita bisa lihat lagi di metric, harusnya udah terupdate ya. Masih belum. Oke, kita abaikan saja. Harusnya di sini akan muncul bahwa dia tertrigger atau terinvoke sekali gitu. Nah, selanjutnya kita akan mulai dengan menambahkan gitu ya fungsi pada cloud function ini, yaitu kita coba untuk mendownload file tersebut lalu kita print kontennya. Oke. Pertama, kita tambahkan nih ada requirement, yaitu kita harus menginstal package terkait Google Storage. Ini ada contoh kode yang bisa kita pakai gitu ya untuk library-nya. Di sini dia memberi info bahwa ada library yang harus ditambahkan pada requirement.txt. Oke, kita tambahkan aja, versinya kita samakan. Lalu di sini kita harus membuat client dulu. Oke, untuk storage-nya sini di main.py kita coba definisikan, kita hapus aja di sini ya. Oke, dev download file. Oke, file name. Oke, sebentar, file name udah. Lalu kita buat kliennya di sini, import dulu. Tadi ada yang harus diimport ya. Oke, kita import storage. Kita import dari yang paling atas saja. Oke, di sini kemudian yang print ini taruh situ. File juga kita taruh di sana. Oke, client untuk storage-nya, client kita udah buat gitu ya. Download atau client download. Oke, ini udah. Lalu kita set di sini bucketnya di mana. Oke, informasinya sini tanpa memberikan informasi protokol GS.2//. Oke, bucket ini client download disamakan dengan kliennya, get bucket. Lalu nama bucketnya GCP series raw data. Oke, ini udah dapat bucketnya. Kemudian si JSON datanya itu adalah bucket.get objek seharusnya. Oke, get blob ya, get blob apa tadi namanya,
Oke, file name. Oke, download as string. Jadi kita bisa download as string untuk sebuah file gitu ya. Lalu kita coba print si JSON datanya. Oke, dari hasil si ini ya, apa namanya, file yang kita download tadi. Oke, jadi setelah processing file, kita coba untuk memanggil download file name. Oke, sepertinya aman. Setelah itu baru kita deploy. Kita lihat apakah ada error gitu ya. Saya siapkan satu file dulu gitu ya, 2.json gitu. Oke, sebagai contoh aja. Oke, ketika dia sukses, sama ya, nanti akan terinvoke berdasarkan event upload file, lalu akan melakukan printing konten dari si JSON file yang saya upload. Oke, konsepnya sederhana sebenarnya. Jadi setiap aksi itu akan ada event yang tercreate, dan event itu yang akan diobserve dan menjadi trigger bagi si cloud function. Idenya sederhana itu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pipeline yang panjang gitu ya, mau melakukan A, B, C, D, E secara sequential dan asinkronus, kita bisa memanfaatkan si cloud function ini gitu. Di provider yang lain apakah ada? Ada dengan nama yang berbeda, tapi konsepnya juga sama gitu. Oke, masih belum ya. Kita tunggu aja, nggak apa-apa. Coba cek. Masih belum oke. Oh, ini yang tadi ya, ada cerita apa namanya, invocation gitu. Oke, version 2 deployed ya, artinya sukses, gak ada error. Mana tadi? Kita refresh lagi. Oke, ada error nih. Last deploy fail. Kita coba cek apa errornya, apa yang menyebabkan dia gagal. Nah, kita bisa ngeceknya di logs. Oke. Oke, apa yang bikin dia bermasalah? Permission, kita coba cek. Kita tambahkan, enggak juga, sorry, kita role sebentar, enggak juga sih. Kita coba cek lagi. Oke, detail, oke, indentasi ya. Ntar kita coba edit lagi source code nya. Oke, kita edit dulu. Next. Oke, kita mulai dari awal lagi. Kalau begitu kita copy untuk si ininya, apa namanya, dependensinya, copy. Oke, lalu kita buat ini, hapus saja. Ntar kayaknya ini permasalahan di tab dan space. Download file name. Oke, setelah itu kita juga jangan lupa untuk import. Oke, hanya perlu import ini aja. Oke, setelah import baru kita create kliennya lagi. Create client, download client, enter, lalu ada, kita ambil bucketnya. Oke, download client, get bucket, gcp series raw data. Oke, ada yang kurang. Setelah itu ini kan permasalahannya. Oke, JSON data sama dengan bucket.get glob. Ini file name, download
string atau teks ya, kayaknya string deh. Lalu kita print JSON data. Oke, sampai sini harusnya aman. Enter lagi, download file name. Oke, copy aja deh in case error lagi ya, biar gampang nggak perlu nulis ulang. Oke, redeploy. Oke, semoga nggak ada masalah ya. Kalau misalkan ada masalah, kita harus troubleshooting lagi. Oke, ini masalah indentasi emang antara tab itu kadang beda ya. Ada indentasi yang tab atau dia spasi sebanyak 4 kali. Nah, itu permasalahan yang tadi muncul. Kita coba cek version 3 sukses nggak ya. Oke, hijau ya. Kalau hijau artinya aman. Lalu kita coba untuk lihat di log. Oke, lalu di GCP series kita upload file yang kedua. Oke, aman. Oke, upload it. Lalu kita cek lagi lognya. Oke, masih belum ada new. Kita coba ke metric apakah ada perubahan. Terus kita coba cek lagi kalau oke. Di sini bisa kelihatan ya bahwa tadi kan terakhir lognya ada di sini. Lalu ini adalah log default dari contoh kodenya. Lalu yang kedua ini adalah isi dari file dua JSON, yaitu ada tst key sebagai key lalu OK sebagai value. Nah, sampai sini kita udah bisa melakukan aksi berdasarkan trigger cloud storage dan juga mendownload file dari cloud storage menggunakan cloud function. Nah, selanjutnya kita bisa untuk mengcreate gitu ya, file atau mengupload file ke cloud storage juga. Kita coba edit gitu ya, source-nya kita edit. Ini ada contoh kode yang bisa kita pakai gitu. Kita next lagi, kita buat function baru. Oke, ini karena ini diperlukan maka return JSON data. Oke, dev upload file name. Nah, di sini nanti daripada error ini lagi ya, indentasi. Oke, di sini ada JSON data sama dengan download file name. Oke, jadi saya mau download, dapat di sini. Lalu saya mau bikin klien lagi. Oke, ini upload klien, ganti upload klien. Setelahnya di sini ada bucket, get bucketnya. Nah, ini ganti nih, bukan lagi get GCP series raw data, tapi staging data. Oke, lalu kita cek di sini dia ngasih contoh untuk blob. Oke, upload from file. Kita cek apakah ada from file ya. FTP file. Oke, enggak. Berarti dia harus from file. Kita coba cek apakah ada yang lain gitu ya. Blob bucket udah. Oke. Blob sama dengan kita kasih nama apa nih? Oke, blob dot. Oke, sorry, bucket dot blob. Sorry. Itu noise kalau misalkan dekat di jalan raya ya. Oke, file name. Jadi file name-nya disamain. Oke, lalu di sini kita lihat lagi blob.upload. Blob.upload from
file. Saya nggak tahu, tapi kita coba bisa nggak ya kalau misalkan upload from string JSON data. Ya, kita coba-coba berhadiah aja. Sambil habis ini kita coba cek untuk dokumentasinya, apakah ada. Oke, belum. Oke, kita coba deploy. Sorry, upload from string. Ada nggak ya? Oke, ini ada contoh menarik nih. Upload from string. Oke, jadi ada ya upload from string. Oke, kita lihat aja habis ini apakah memungkinkan. Oke, kita lihat. Saya mau buat file yang ketiga, yaitu 3.json. Oke, refresh. Oke, hijau ya. Kalau hijau artinya aman ya. Kita coba upload file ketiga 3.json. Ekspektasinya adalah ketika file itu udah terupload, nanti si cloud function akan terpanggil, lalu akan terupload ke staging data. Harusnya ke sini ya. Tapi kita lihat apakah memang seperti itu. Kita coba cek. Di log apakah ada error gitu. Oke, belum ada. Oke, processing file. Oke, artinya di sini dia udah masuk ya. Kita coba lihat di refresh, ada nggak? Belum ada. BCP series staging data. Kita coba cek lagi nih. Jangan-jangan ada salah di kodenya. Kita lihat di kode bucket. Oke, sorry, ini ada salah di kodenya. Harusnya bukan di download ya. Sorry. Pemanggilannya juga salah nih. Ini upload client, harusnya kita ganti. Ini upload client juga. Ini upload file. Oke, redeploy. Oke, ya tunggu lagi, nggak masalah kan? Oke, nah di sisi lain gitu ya, kalau misalnya kita pakai cloud function, orang tuh sering nyebutnya serverless gitu, tanpa server ya, karena kita hanya mendefinisikan functionnya lalu ya dia jalan gitu ya, walaupun sebenarnya di relay pasti akan ada ada server yang menjalankan si cloud function kita ya, tapi secara dari sisi user ya seperti nggak ada server yang di manage. Jadi lebih ke view bahwa apakah ada server yang di manage, dari sisi user kan nggak ada ya, makanya dia sering disebut sebagai serverless gitu. Oke, serverless architecture versi 5 apakah hijau? Kita lihat. Hijau nggak ya? Refresh lagi. Kalau gitu saya bikin file 4.json. Oke. Udah belum nih? Ayo, oke, hijau ya. Kita coba cek lagi GCP series raw data. .json. Oke, lalu kita cek lagi di lognya apakah ada invocation. Kita cek aja. Oke, ini menarik juga ya, kita bisa lihat execution time-nya berapa, memory utilization-nya berapa juga, dan active instance. Nih kalau misalkan kita ngeset auto scaling, harusnya active instance-nya bisa lebih dari 1. Kita cek di log, ada nggak sih lognya? Oke, ada error sepertinya. Ini processing file, lalu di sini ada error. Apa ya errornya nih? File
download file is not defined, atau ini yang tadi ya, sepertinya yang tadi. Sebentar. Line 9 kita cek di line 9. Oke, sebentar. Download file. Oke, sebentar, kalau gitu dikeluarin aja untuk kodenya ya, karena menurut dia nggak aware gitu ya dengan definisi fungsi si download file. Ya nggak apa-apa, kita keluarkan aja. Oke, jadi ada dev ini. Oke. Oke, jadi harusnya nanti bakal terpanggil ya. Jadi dia bakal tahu bahwa ada download file. Oh sorry, ini bukan karena itu, tapi karena ada typo. Oke, my bad. Sorry, download file. Pakai kode yang tadi aja deh. Upload client, download file. Sorry. Ya walaupun nggak apa-apa juga sih sebenarnya, tapi kita beresin aja dengan gaya yang tadi ya. Download file. Nah ini download file. Oke, storage udah, download. Oke, kita deploy lagi. Oke, ini versi yang keberapa nih? Oke, kita copy aja. Kayaknya gara-gara tadi udah deploy ya, kita coba edit ulang dengan kode yang barusan aja. Oke, karena tadi yang sebelumnya juga masih ada typo di fungsi. Oke, nih kita balikin, udah download file ya. Sip. Ya sebenarnya kita juga bisa ngedevelop si cloud function scriptnya itu di lokal, nanti tinggal di upload aja, di deploy dengan Google Cloud Console, atau dengan upload ke bucket nanti bisa langsung import, itu juga bisa. Kita nanti bakal coba bahas itu di video selanjutnya gitu ya, tapi yang sekarang kita coba fokus ke integrasinya aja. Untuk developernya kita bahas di belakangan. Oke, apakah udah selesai? Sepertinya masih belum ya. Refresh. Oke, belum. Last deployed masih di segini. Oke, udah 852. Harusnya kalau 852 udah pakai enter baru ya. Oke, udah hijau juga. Kita coba upload lagi. Oke, berarti naik nih. Jadi 5.json. Oke, 5.json. Oke, udah. Terus kita cek lagi lognya, apakah ada log baru gitu. Kita cek di sini. Oke, 052. Oke, 527 belum ya. Harusnya nanti bakal ada yang processing file kayak gini juga. Karena itu oke, ini processing file oke, function oke, nggak ada error ya. Ya semoga kita ketika lihat di yang staging data ada gitu, ada file baru gitu ya. Oke, kelihatan ya bahwa ada file baru di sini namanya 5.json. Ya ini sebenarnya kayak 1.json, 2.json yang saya isi filenya aja. Nah, sebenarnya kalau misalkan nanti ketika habis ngeload data itu kan ada JSON data ya. Kalau misalkan itu mau diproses lagi, lalu file isinya itu yang dituliskan ke sini juga bisa. Jadi itu tergantung kebutuhan dan juga kreasi dari teman-teman aja. Tapi secara konsep kita bisa melakukan processing secara asinkronus, dan kita bisa buat itu secara sekuensial juga. Jadi contoh nih, ada file upload, ada event kan, kita taruh di staging, lalu dari staging ada cloud function yang nge-watch juga atau yang observe, diproses lagi sama dia, ditaruh di production atau di final, dan seterusnya. Jadi asinkronus tapi sekuensial itu juga bisa gitu. Tapi memang kalau misalkan kita berhadap dengan user harus disesuaikan ya, supaya dari sisi user itu ya tetap akan ada respon yang segera gitu, tapi ada proses yang jalan di belakang.
Nah, kira-kira itu untuk tutorial Cloud Function dan juga Cloud Storage dan juga integrasinya. Kalau ada pertanyaan atau diskusi, silahkan kita diskusi via komentar atau media yang lain. Terima kasih.